Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita selalu berucap syukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua yang tak terhitung jumlahnya. Antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat sampai detik ini kita masih dapat menunaikan tugas pengabdian kita kepada Allah, yaitu berupa kegiatan Ramadan. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amaliyah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam moga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada takmir masjid yang telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya untuk ikut berkegiatan Ramadan tahun ini di masjid ini. Mudah-mudahan amanah atau kepercayaan ini dapat saya pikul sesuai dengan kemampuan yang ada, insya Allah. Pada malam ini ceramah saya akan bertema atau berjudul orang-orang pada bertanya, Quran menjawab. Kenapa kita ambil Quran yang menjawab? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-ayah. Awal mula diturunkan Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Untuk apa Quran itu? Apa fungsinya Quran? Apa baiknya untuk manusia? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Oleh karenanya orang bertanya, Quran yang menjawab. Kalau kita mau bertanya kepada Quran, kalau kita mau mengambil petunjuk, Quran itu kita jadikan petunjuk, yakin dunia akhirat tidak pernah sesat, dunia akhirat pasti selamat. Nah, kenapa? Karena Quran bukan ciptaan manusia, tapi Quran adalah dari Allah pencipta kita semua, sehingga tak mungkin salah dikala ia memberikan petunjuk. Hari ini mulai berduyun-duyun orang di barat sana pada masuk Islam gara-gara mempelajari Quran. Oh, ternyata Quran itu betul bukan karangannya Muhammad. Sekarang mereka baru percaya. Sebagian lain fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau memang yang tidak mau tahu, walaupun dia yakin Quran itu betul, tapi dia tidak mau masuk Islam, fi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit ingkar. Fazadahumullahu marada, Allah akan menambah keingkarannya kepada orang tersebut. Ada-ada saja alasannya dan seterusnya. Muslimin rahimakumullah.
Apa yang hendak kita tanyakan Al-Quran? Akhir-akhir ini kita membaca berita di Turki ada gempa besar yang menurut PBB diperkirakan 50.000 orang yang sudah meninggal. Gempa Turki ini jauh sebelumnya sudah diramalkan, sudah diprediksi oleh ahli gempa. Frank Hurgerbeets, ahli gempa dari Belanda. Frank Hurgerbeets ini meramalkan bahwa nanti akan terjadi gempa besar yang akan terjadi, yang kena dampak sekitar Turki dan sekitarnya. Nah, ternyata betul. Setelah terjadi betul, wah, membusungkan dada dia. Deloken, betul toh? Nah, padahal itu kira-kira toh. Akhirnya pada tanggal 27 Februari yang lalu, dia bikin ramalan lagi, dia memprediksi lagi akan terjadi gempa yang lebih besar, gempa yang lebih dahsyat, akan porak-poranda manusia ini mulai dari Rusia turun ke bawah Filipina, turun ke bawah Laut Banda, turun ke bawah lagi Indonesia. Ini katanya tahun 2023 akan terjadi gempa besar dan banyak korban. Kenapa kok bolak-balik gempa? Kenapa di sana gempa, di sini gempa, di mana-mana terjadi gempa? Tanya Al-Quran. Nah, kan gitu ya. Apakah Quran juga membicarakan tentang gempa? Iya. Mari kita lihat surat An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidah. Kau lihat gunung-gunung itu, kau kira dia diam saja, kau kira dia tetap saja di situ. Wa hiya tamurru marras sahab. Padahal dia tamurru, dia jalan, dia bergeser. Marras sahab, seperti gesernya mega mendung di atas langit sana itu. Pelan, tapi dia geser. Pergeseran-pergeseran inilah kadang-kadang terjadi antara gumpalan gunung satu dengan gumpalan gunung lainnya. Dasar gunung satu dengan dasarnya lainnya gesekan. Dikala terjadi gesekan, itulah yang terjadi gempa. Apalagi kalau gesekan itu menghasilkan patahan-patahan sehingga terjadilah gempa yang besar. Makanya kenapa kok bolak-balik gempa? Iya, karena gunung-gunung kita, bumi-bumi kita ini, lapisan bumi kita ini selalu jalan. Bahkan ada yang prediksi jalannya seperti orang tawaf itu. Nah, geseran-geseran antara mereka dikala jalan, terjadilah gempa. Oleh karenanya gempa itu bolak-balik terjadi. Kenapa? Karena lapisan bumi ini terus-menerus jalan. BMKG Indonesia memprediksi, mencatat tahun 2022 gempa di Indonesia telah terjadi 10.792 kali. Kok ora kroso, Pak? Iya. Kalau yang besar Cianjur itu gempanya lebih gede. Yang gempa kecil-kecil dikala gesekan antara gunung satu dengan yang lain berulang kali, bahkan 10.000 tadi lebih itu menurut catatan BMKG.
Nah, oleh karenanya terjawablah, ngopo kok bolak-balik gempa? Karena lapisan bumi kita, lapisan gunung kita juga bergeser dari satu tempat-tempat yang lain, sehingga terjadi gesekan, terjadilah yang namanya gempa. Inilah Quran menjawab. Padahal ahli-ahli barat bilang, teori saya. Quran sudah bilang 1444 tahun yang lalu, Quran sudah bilang gunung kecil melaku gesekan terjadi gempa. Kita kecolongan dibilang itu teori saya, padahal Quran yang sudah cerita. Muslimin rahimakumullah. Berikut Frank Hurlbut memperkirakan gempa 2023 ini lebih besar daripada gempa yang lalu, maka dia magnitudonya akan terjadi 8, sekian skala Richter, berarti lebih besar. Oleh karenanya daerah-daerah kepulauan seperti Indonesia akan terjadi tsunami. Bahkan ada yang perkirakan tsunami-nya 30 meter. Sehingga Surabaya yang katanya 2 meter di atas permukaan laut, maka 28 meter di atas kepala kita masih ada air. Subhanallah. Ini prediksi, ini kiro-kiro, ini ramalan. Bisa terjadi, bisa tidak. Bagaimana kalau terjadi? Loh, ini kita pikir elek dhisik. Kalau terjadi, kita berenang di kolam yang 1 meter, 2 meter aja gap-gapan, megap-megap, apalagi ini gelombang 28 meter di atas kepala kita. Luar biasa, sehingga kemungkinan besar banyak yang mati. Tapi bagaimana keyakinan kita, sikap kita menghadapi ramalan ini? Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kullu nafsin za'iqatul maut, ditanamkan dalam hati kita. Yakin, kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa pasti mati. Matinya mungkin ditenggelam di laut, bisa tenggelam di daratan, bisa baring-baring di tempat tidur, bisa kecelakaan dan sebagainya, pasti mati. Itu hanya sarana menuju kematian yang macam-macam. Yang jelas semua yang bernyawa pasti mati. Oleh karena tidak perlu takut. Kenapa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Quran. Idza jaa ajaluhum, dikala ajal mereka datang, fala, tidak bisa, yastakhiruna, tidak bisa dilambatkan, ditunda, tidak bisa, saatan walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak bisa diajukan walaupun sedetik, ditunda tidak bisa, diajukan tidak bisa, pasti mati kalau datang ajal. Ini harus diyakini. Kenapa? Quran yang bilang, Allah yang bilang. Sehingga apapun yang terjadi, gempa apapun yang terjadi, tsunami apapun yang terjadi, karena kita di pinggir laut di Surabaya ini, tidak perlulah kita khawatir, ada Allah. Sebelum ajal berpantang mati. Berikut, bisa terjadi orang menyangka sudah mati lama, ternyata belum mati. Bisa terjadi disangka masih hidup, ternyata sudah mati. Nah, mari kita lihat. Makanya kita tidak perlu takut mati. Sing perlu ditakutkan, mati belum siap bekal matinya. Ini yang perlu ditakutkan.
Tapi kalau mati nyawanya pergi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang akan menggenggam nyawa orang yang sudah mati, dan Allah juga menggenggam nyawanya orang yang belum mati fi manamiha, dalam tidurnya. Orang dalam tidur tidak sadar apa-apa, itu nyawanya, jiwanya digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Iso wae turu terus ndak bangun, ndak bangun-bangun. Nah, oleh karena itu orang menyangka dia sudah mati lama, ternyata belum mati. Ada lagi yang kita sangka dia orang yoni, dia orang hebat, dia orang sakti, ndak mati, ndak mungkin mati, ternyata sudah mati duluan. Ya, mari kita lihat contohnya. Orang yang disangka mati ternyata belum. Apa contohnya? Quran. Tanya sama Quran, Quran yang menjawab. Inna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Quran, surat Kahfi. Ashabul kahfi, penghuni gua. Ada yang bilang 3 orang, ada yang bilang 4 orang, 4 dengan anjingnya, ada bilang 8, 7 orang, 8 dengan anjingnya. Sudahlah, yang jelas orang banyak. Ashab itu jamak. Banyak penghuni gua ini, satu rombongan. Mereka dulunya adalah pegawai kerajaan. Kerajaan ini si raja bilang, kau harus sembah saya sebagai Tuhan. Si pegawai ini tidak mau tunduk, tidak mau nyembah raja sebagai Tuhan. Kalau sebagai pegawai oke, tapi kalau sebagai Tuhan no. Akhirnya diancam oleh raja, tak pateni kon. Ringkas kisah, mau dibunuh, mau dimatikan karena bahaya. Jangan sampai apa kata raja tidak dipercaya lagi sama rakyat, karena ada yang tidak percaya ini. Pegawai kerajaan ada yang tidak percaya, jangan sampai rakyat juga ikut-ikutan. Akhirnya karena orang ini mau dibunuh, larilah dia, sampailah kepada satu gua, dia pun bersembunyi di dalam gua. Di dalam gua 1 hari 2 hari ngantuklah dia. Saya pernah ke sana, katanya itu gua Ashabul Kahfi. Wallahu alam. Akhirnya si orang-orang ini pada ketiduran. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi ini ketiduran, ditidurkan oleh Allah dalam gua ini. Salasami'atin sinina, 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Mungkin 300 tahun ngulet, tambah maneh 9 tahun maneh, jadi 309 tahun dia tidur dalam gua. Orang-orang di lingkungannya, bojone, anake, cucunya sudah pada nganggep pada orang tuanya sudah pada mati. Wong sudah 309 tahun yang lalu dianggap mati. Ternyata suatu ketika Allah membangunkan orang ini. Setelah bangun pada debat ajabah, pada heran antara mereka. Wis pirang dino kita tidur ini? Sudah berapa hari kita tidur? Sudah berapa jam kita tidur? Yang satu bilang, paling baru 1-2 jam. Yang satu bilang, oh tidak, sudah lama. Itu buktinya anjingnya sudah jadi fosil. Lama kita tidur. Yang satu, oh tidak, baru berapa jam saja. Nih roti yang saya bawa masih ada. Roti yang lunak masih utuh, anjing sudah jadi fosil. Sudah berapa lama? Ajabah, saling heran saja, saling debat saja antara mereka. Wes, orang usah debat, ayo kita beli makanan. Di antaranya pergi keluar cari makanan. Masuk warung pada heran,
Ini orang model mana? Orang model 300 tahun yang lalu, modelnya sudah beda, pakaiannya sudah beda. Ringkas kisah, belilah dia makanan. Dikala mau bayar, si punya toko bilang, duit apa ini duit antik ini. Dari mana kau dapat? Dari gua. Akhirnya jadi buronan, guanya diserbu orang cari barang antik. Nah, ringkas kisah, akhirnya dia pun balik ke gua, cerita, katanya orang kita ini sudah lama, duit yang kita bawa ini adalah duit model dulu. Nah, ringkas kisah genotan, katakanlah akhirnya rembuk punya rembuk, debat punya debat, ternyata dia sudah 300 tahun lebih. Ini kisah orang 300 tahun sudah dianggap mati, ternyata masih hidup, bahkan roti yang dia bawa masih utuh, duit yang dia bawa. Menjadi heran-heran orang yang menerima bayaran duitnya dia. Kenapa? Karena ini model dulu, model yang sudah pada mati. Nah, ini bisa saja dikala kita tsunami masih tetap hidup sebelum ajal berpantang mati. Orang yang sudah dikira mati pun bisa juga dia masih hidup. Sekarang yang kedua, orang yang disangka hidup ternyata dia sudah mati sudah lama. Siapa Pak? Tanya Quran. Dalam Quran ada kisah yang seperti itu. Kisahnya siapa? Sulaiman. Falamma qadaina alaih, dikala Allah menetapkan kematiannya si Sulaiman, matilah dia. Tapi anehnya, madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Nabi Sulaiman ditetapkan matiannya hari ini umpamanya, tapi ternyata dia masih berdiri, pegang tongkat, masih berdiri melek, kulitnya masih basah. Kenapa? Ayat Qur'annya madallahum ala mautihi, tidak ada tanda-tanda kematian pada diri Sulaiman walaupun dia sudah mati. Ternyata sudah mati walaupun kelihatannya belum mati, melolor matanya, kulitnya masih mengkilat, mungkin kukunya juga tambah panjang. Nah, akhirnya apa? Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, melainkan nanti dikala Sulaiman berpegang tongkat, bertumpu pada tongkat, bersandar pada tongkat, tongkatnya habis dimakan rayap, falamma kharra tabayyanatil jin, maka dikala dia tersungkur, barulah jin pun baru tahu, oh Sulaiman sudah wafat toh, oh Sulaiman sudah mati toh, oh Sulaiman sudah bongko toh kalau kita di Surabaya. Kenapa? Karena jin pun tidak berani ngusik, tidak berani menggugah, tidak berani ngomong sama Sulaiman yang berdiri tegak padahal dia sudah mati, kelihatannya tidak mati. Ini sebagai contoh alasan dua macam. Bisa saja tsunami dikira dia mati tenggelam di tsunami, ternyata masih hidup, ketemu di Malaysia sana umpamanya. Yang kedua, dikira masih hidup. Oh, si Pak itu hebat, orang Yoni, alat-alatnya banyak, alat selamnya banyak, oksigennya punya dan sebagainya. Orang mati deh, ternyata sudah mati duluan. Nah, oleh karenanya kembali kepada soal sebelum ajal berpantang mati. Andai kata ajalnya datang dari Allah, tidak bisa ditunda walaupun sedetik, tidak bisa diundur walaupun sedetik, tidak bisa diajukan walaupun sesaat. Ya, saya kira ini semua adalah jawaban dari Quran dan kaitannya dengan ramalan orang Belanda bahwa akan terjadi gempa yang lebih besar dibandingkan gempa di Turki. Ternyata dampaknya nanti adalah termasuk Indonesia dan mungkin akan tsunami. Nggak usah takut, nggak usah ragu.
sebelum ajal berpantang mati. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.